Kita datang untuk membela Allah, bukan menghancurkan bangsa. Kita datang untuk membela Al-Quran, bukan memporak-parikan negara, bukan merusak negara. Kita datang untuk membela Al-Quran, bukan untuk berperang dengan TNI dan Polri, saudara. Ditunjukkan, ditembak dengan gas air mata, disemprot dengan water cannon. Tidak, tetap umat diamankan, umat didinginkan, umat dikontrol. Jangan sampai ada perlawanan. Sabar, tenang, tetap satu komando. Jangan dengarkan komando yang lain. Jangan mendengarkan berbagai macam isu-isu provokasi, saudara. Akhirnya alhamdulillah, dari ujung, dari Sabang sampai Merauke pada malam itu di tanggal 4/11, saudara, semuanya akan berpikir bahwa di Jakarta akan chaos besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa azimana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kalau seandainya kita mau betul-betul memperhatikan, menghayati di mana kita berada di saat ini. Ini adalah satu tempat yang nikmat. Tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita sehingga kita digiring duduk di suatu tempat berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada lain dan tidak bukan, saudara. Harapan kita tatkala kita duduk di tempat ini, tatkala kita memandang wajah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan kelaknya di akhirat kita bisa kumpul bersama kakeknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Satu surga sama Nabi Muhammad, minum telaga Kausar dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini ada Habib Abdullah Masyhur. Habib Abdullah Masyhur ini beliau termasuk salah satu sekretaris Rabita Alawiyah yang ada di Kota Bogor. Jauh-jauh datang ke tempat ini, mudah-mudahan tempat ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipandang oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula keberuntungan yang besar
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk masyarakat Tangerang. Sehingga Tangerang Selatan, Tangsel, Tangerang Selatan. Sehingga apa yang terjadi di tempat ini, Allah masih utus warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ini diutus hadiah besar. Hadiah agung, hadiah istimewa untuk masyarakat Tangsel, khususnya untuk kita ini. Alhamdulillah bisa duduk bersama beliau. Beliau menghabiskan waktunya untuk kita, menghabiskan hartanya untuk kita, berkorban untuk kita, memimpin kita, membimbing kita agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Dengan tenaganya, dengan pikirannya menggiring kita pula untuk menjadi umat yang betul-betul mencintai Sayyiduna Muhammad. Beliau habiskan waktunya, beliau habiskan segala apa yang beliau miliki agar kita, orang yang di dekat beliau, mencintai Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena itulah kunci. Tatkala kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka kuncinya adalah cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari zat yang maha besar, perintah dari zat yang maha agung, perintah dari zat yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan kepada kita, perintah dari zat yang senantiasa mencurahkan rezekinya kepada kita. Apa perintahnya? Qul, katakan wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, sehingga kabar berita ini sampai saat ini ila yaumil qiyamah akan didengar dan akan diperingatkan dan senantiasa selalu dibaca oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai warasatul anbiya. Apa? In kuntum tuhibbunallah, para sahabat, kau sholat, kau puasa, kau zakat, kau melakukan berbagai macam aktivitas, kau qiyamul lail, kau baca Al-Quran, kau zikir, kau melakukan apa saja. In kuntum tuhibbunallah, dengan amalan yang demikian engkau ingin menjadi hamba yang mencintai Allah, ketahuilah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti bagaimana Sayyiduna Muhammad, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad, bagaimana puasanya Nabi Muhammad, bagaimana umroh dan hajinya Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, bagaimana muamalahnya Nabi Muhammad, bagaimana munakahannya Nabi Muhammad. Maka ini dipelajari, dicontohi, dan tidak akan pernah ada satu orang pun yang mampu serta bisa meneladani Sayyiduna wa Maulana Muhammad tanpa duduk dengan ulama. Mustahil, saudara. Zaman sekarang ada. Udah, kita nggak usah pakai ini, pakai itu. Kita cukup ikut Nabi. Lo ikut Nabi dengan apa? Lo baca Nabi yang menyusun kitab-kitab hadisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini siapa? Bukan Nabi. Nggak ada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengeluarkan suatu sabda, maka sabdanya Nabi atau hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tulis, saudara, nggak ada. Bahkan sahabat hanya menghafal hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh para ulama di zaman tabi'in, di zaman tabi' wa tabi'in. Akhirnya ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Tirmizi, ada An-Nasa'i, ada Ibn Malik, ada Ibn Majah, ada berbagai macam sunan. Siapa yang menyusunnya? Ulama.
Ulama. Nggak mungkin kita bisa kenal dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak dekat sama ulama. Kalau kita nggak duduk sama ulama, kalau kita tidak cinta sama ulama, kalau kita nggak sayang sama ulama, maka mustahil akan terjadi penyempurnaan di dalam ibadah. Oleh karenanya saudara, sama ulama jangan kita anggap sepele, sama ulama jangan kita anggap enteng, sama ulama jangan kita anggap biasa. Ini kadang-kadang ulama dianggap biasa saudara. Bahkan naudzubillah min dzalik, ulama dijadiin musuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ulamanya difitnah. Ulamanya dicaci maki. Ulamanya dibenci. Ulamanya dizalimi saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan hidup kalau di dalam hati kita tidak ada cinta kepada para ulama? Dan mustahil, sekali lagi saya katakan mustahil orang bisa betul-betul mencintai Nabi Muhammad kalau tidak mencintai ulama. Kira-kira sampai di sini paham apa tidak? Paham apa tidak? Ingin cinta sama Nabi Muhammad? Ingin dekat sama Nabi Muhammad? Kalau begitu kuncinya cinta kepada siapa? Cinta kepada siapa? Ikut kepada siapa? Berpegang kepada siapa? Duduk kepada siapa? Siap cinta ulama? Siap ikuti ulama? Siap duduk sama ulama? Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta sudah, ini jalan kita. Enggak ada jalan yang lain. Ente mau sampai kepada Nabi Muhammad mengatakan salu kama ra'aitumuni usalli. Kau ingin sampai kepada kalimat ini, bagaimana mungkin bisa kau sampai kepada kalimat ini? Sabda Sayyiduna Muhammad ini, kalau kau tidak duduk sama ulama saudara, kalau kau tidak bertanya kepada ulama. Oleh karenanya Allah tekankan di dalam Al-Quran, Allah tekankan di dalam Al-Quran, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahli dzikir, bertanyalah kepada yang ahlinya, bertanyalah kepada ulama. Kalau kau tidak mengetahui satu bidang ilmu, terkhususnya ilmu agama saudara, makanya ulama juga harus kita pilih-pilih. Bu, ulama juga harus pilih-pilih. Zaman sekarang banyak ulama-ulama yang betul-betul rasyih, ulama yang lurus, ulama yang mencintai umat, ulama yang dekat dengan umat, ulama yang memperhatikan nasibnya umat, ulama yang memperjuangkan kehidupannya umat. Ulama ini dibenci saudara, ulama ini dijauhi, ulama ini difitnah, bahkan umat didoktrin saudara agar benci kepada ini ulama, agar tidak senang kepada ini ulama, agar menjauhi ini ulama, agar tidak mendengarkan fatwa ulama tersebut. Na'udzubillah min dzalik saudara. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tapi kalau ada ulama saudara yang menjilat pemerintah, yang tunduk kepada pemerintah, yang membuat-buat fatwa padahal bertentangan dengan aslaf, dengan salaf wal khalaf. Salafnya bertentangan saudara. Ulama-ulama terdahulu nggak ada bikin fatwa seperti ini. Kita baca, kita kaji di beberapa kitab ulama, kita bingung saudara. Sehingga bahkan apa yang terjadi, mereka ingin menghancurkan akidahnya umat menggunakan ulama-ulama yang berani memutarbalikkan sejarah, bahkan berani memfitnah putrinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa enggak? Bu? Bu? Antum? Capek, Bu? Kalau bilang capek saya masih gebentaran, Bu. Kita tadi dari Cirebon sampai ke sini bawa mobilnya mungkin 180 mungkin. Ya Allah, sampai ke sini baru istirahat sebentar, baru 1 teguk 2 teguk minum air udah disuruh berdiri. Ya Allah. Ya Ahmad Jajuli, Masya Allah. Mudah-mudahan ntar habis berdiri ada kambing. Cuma Habib pikir, Bu. Habib pikir nih kalau kayak Ahmad Jajuli kasih Habib kambing, musuhnya kagak ada. Musuhnya nggak ada. Ya Allah, gue disiksa terus. Inna lillahi. Kita doakan ini guru kita kayak Ahmad Jajuli yang istiqomah, ikuti beliau. Jangan berpaling dari beliau. Pegang teguh beliau, duduk terus bersama beliau, tanya kepada beliau. Karena inilah ulama-ulama yang memperjuangkan hartanya, memperjuangkan nyawanya, bukan untuk kepentingannya sendiri, saudara. Kayak Ahmad Jajuli berjuang untuk umat. Bagaimana masyarakat Tangsel bisa mengenal Allah, bagaimana masyarakat Tangsel bisa cinta sama Rasulullah. Nggak apa-apa anak korban jutaan rupiah, nggak apa-apa anak korban waktu, nggak apa-apa anak korban tempat, asal warga masyarakat Tangsel semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang dipikirin siang malam, bukan mikirin jabatan jadi wakil presiden, cari dukungan mau kampanye, nggak ada. Ini mah kayak Ahmad Jajuli nggak ada potongan mau jadi caleg. Mau jadi caleg? Mau jadi presiden katanya ibu-ibu. Boleh Ustaz. Wah, itu ada dukungan Ustaz. Antum mau apa enggak? Kalau anak enggak mau. Presiden Al-Hanif. Itu benar itu jawabannya. Itu udah selamat itu. Presiden apa? Presiden Al-Hanif. Pikirannya beliau bukan jabatan, pikirannya beliau bukan harta, pikirannya beliau betul-betul untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Allah, untuk Rasulullah. Kira-kira saya mau tanya, ini ulama yang lurus apa enggak? Ulama yang lurus apa enggak? Wajib dicontoh atau ditinggalkan? Dipuji atau dicaci? Didekati atau dijauhi? Alhamdulillah. Makanya deket-deket sama Ustadz Kiai Haji Ahmad Jajuli. Ini dekatnya sama ulama-ulama liberal, bikin sejarah, kayak tahu sejarah. Saya bingung, saya buka mau di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun di dalam beberapa kitab, mau di dalam kitab sejarah yang dikarang oleh ulama-ulama Wahabi pun saya nggak pernah ketemu sejarah yang dia katakan. Mau di dalam kitab Syiah sekali, saya kaji 10.000 kitab Syiah. Di dalam HP saya ada 10.000 kitab Syiah, Ustaz. Kita baca, kita cari. Ini sejarah, literaturnya di mana ini? Ini sejarah dia dapat dari mana? Dikatakan ada sahabat datang ke rumah Sayyidina Ali. Lu kenal nggak sama Sayyidina Ali? Nggak ada sahabat yang berani sama Sayyidina Ali. Hatta Sayyidina Umar, saudara. Tahu bagaimana tegasnya Sayyidina Ali, bagaimana hebatnya Sayyidina Ali. Itu benteng Khaybar. Benteng Khaybar tidak ada yang bisa angkat. Dalam satu riwayat yang mampu mengangkat benteng Khaybar itu hanya Sayyidina Ali, dan diangkat dengan satu tangan, saudara. Ketika Sayyidina Ali mengangkat benteng Khaybar dengan satu tangan, apa yang terjadi? Kudanya Sayyidina Ali sampai dia punya kaki ketekuk. Dia punya kaki ketekuk. Di dalam beberapa kitab-kitab sirah mengatakan perutnya itu kuda bertemu dengan pahanya itu kuda, saudara. Saking beratnya itu benteng Khaybar, tapi oleh Sayyidina Ali diangkat dengan satu tangan.
dibanting oleh Sayyidina Ali. Selesai perperangan, sahabat ingin angkat itu benteng Khaybar. Ini Sayyidina Ali hebat banget. Ini benteng yang begitu besar, bentengnya besar, dahsyat, diangkat dengan satu tangan. Di sahabat kebingungan. Selesai diangkat, dilempar oleh Sayyidina Ali, tergeletak itu benteng. Datang beberapa sahabat. Dalam satu riwayat mengatakan ada 35 sahabat, dalam riwayat yang lain mengatakan ada 40 sahabat. Dia mencoba untuk mengangkat itu benteng. Apa yang terjadi? 40 orang gak mampu mengangkat itu benteng Khaybar, saudara. Gak mampu. Ini bikin sejarah. Manuskripnya kita nggak tahu datangnya dari mana, saudara. Rujukannya kita nggak tahu dia dapat dari mana. Bilang beberapa sahabat datang ke rumahnya Fatimah, lalu mendobrak pintu. Yang mana saat itu Fatimah ada di belakang pintu. Kegencet putrinya Nabi Muhammad, kegencet putrinya Nabi Muhammad, mati. Goblok. Ini sejarah dari mana? Makanya saya kadang-kadang bikin fatwa gini, Bu. Ini fatwa saya, dengerin. Ada orang dia bilang, mudah-mudahan ibu masih ingat. Mudah-mudahan ibu masih ingat. Siapa Habib? Ada, pokoknya ada orang. Mudah-mudahan ibu masih ingat. Ada orang dia bilang semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Kita balik sekarang, semakin panjang titelnya semakin goblok. Makanya jangan terpengaruh dengan profesor. Buya ya, kalau buyanya lurus diikuti, kayak Buya Yahya itu lurus, ikuti saudara, contoh. Tapi kalau buya-buyaan, belum buaya, innalillahi wa inna ilaihi. Profesor Dr. Andes goblok. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum lagi keluarin fatwa. Kalau udah bicara Masya Allah, anak paling hebat. Enggak taunya surutul kalam saja. Surutul kalam, syarat wujubul kalam, surut wujub, syarat wajibnya. Syarat ini ada beberapa syarat, baik di dalam hukum fikih maupun di dalam hukum nahwu. Syarat wajib di dalam hukum nahwu aja dia nggak tahu. Sok mau bilang ahli bahasa, ahli lugha, ahli mantik, ahli sekali ketika melihat menjelaskan masalah hadis, man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari kalamnya ucapan la ilaha illallah, maka orang ini masuk surga. Dia artikan la ilaha illallah persatuan, ini nunjukin nih, udah ini orang nggak tahu nahwu, nggak tahu sejarah, diikutin lagi. Ada kalimat kalam, kita bahas kalam. Ini kalam kalau mau dibahas, ucapan kalam ini bahasan ini anak-anak kecilnya. Ini tadi permulaan mau mondok, ini ditanya kalam apa kalam? Al-kalamu huwa labzun, terus murakabun, terus mufid, terus bilwadi. Itu surutul wujubul kalam arba'atun. Syarat wajibnya kalam ada 4. Ini syarat wajibnya kalam. Salah satu ditinggalkan, enggak sah kalamnya. Ada lafaz tapi enggak mufid, tapi enggak murakab, tapi enggak bilwadi. Kalam apa enggak? Enggak kalam, saudara. Ada lafaz, ada ucapan.
Jangankan hanya lafaz saudara, ucapan ini juga ada syaratnya. Apa lafaz? Lafaz apa lafaz? Lafaz apa nak? Sautun mustamilun ala ba'dil. Belum sampai di situ. Belum belajar mukhtasar jiddan. Nanti belajar mukhtasar jiddan. Sautun, suara. Lafaz enggak sembarangan lafaz. Lafaz itu apa? Suara yang mengandung di dalamnya beberapa bagian daripada huruf hijaiyah. Ada suara tapi nggak ada huruf hijaiyah di dalamnya. Mau semerdu apapun suara itu, maka tidak bisa dikatakan lafaz, saudara. Nggak bisa dikatakan lafaz. Ini syaratnya lafaz. Kalau lafaz aja sudah tidak sesuai dengan syaratnya, apakah kira-kira bisa dikatakan lafaz? Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Makanya nggak dikatakan lafaz. Kenapa? Karena syaratnya lafaz udah nggak masuk. Seperti contoh apa? Wudu, sholat. Di dalam wudu ada syaratnya, saudara. Ada furudul wudu, ada furudul sholat, ada surutul wudu, ada surutul sholat. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Paham apa enggak? Ente mau sholat, udah masuk waktunya sholat. Di dalam wudu, syaratnya wudu ente enggak ada. Kira-kira wudunya sah apa enggak? Sah enggak? Enggak sah. Furudul wudunya bagus, furudul wudunya dilakuin semuanya. Ternyata yang wudu orang gila. Kira-kira sah enggak wudunya? Kira-kira sah enggak wudunya? Enggak sah. Kalau begitu wudunya enggak sah, yang diriin sholat, sah enggak sholatnya? Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena gila. Itu aja kok bingung. Makanya duduk sama kayak Ahmad Jajuli, tanya hukum. Paham? Nah, kalau wudunya aja udah nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau lafadznya aja udah nggak sah, maka dari lafadz ini ketika tidak sah, ketidaksahan lafadz tersebut membatalkan kalam. Makanya ketika di dalam ucapan la ilaha illallah, Nabi nggak sembarang-sembarang, saudara. Coba lihat sejarahnya Alqamah. Bagaimana Alqamah? Kalau seandainya hanya dengan mengucapkan itu saja, dan tidak ada makna, maka Nabi tidak akan pernah memaksa para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar agar membakar Alqamah, agar yang terjadi apa? Ibu yang saat itu menyaksikan keadaan anaknya yang akan dibakar memaafkan putranya, saudara. Saking begitunya sahabat Nabi diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW agar akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ibunya Alqamah, singkat cerita, memaafkan Alqamah, maka terdengar dari rumahnya Alqamah jeritan seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Alqamah telah wafat dalam keadaan akhir yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah." Bukan hanya simbol. Kalau persatuan itu simbol, lafaz bukan simbol. Lafaz bukan simbol, saudara. Makanya di situ ada kalam. Di situ ada kalam. Bahas aja tuh kalam, jangan bahas yang lain. Belum lagi bahas man, belum lagi. Oh, ini profesor dari mana? Kaleng-kaleng. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Kalau begitu saya mau tanya, siap memiliki keinginan akhir daripada hayat kita ucapkan la ilaha illallah? Siap apa enggak? Mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan akhir daripada hayatnya lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini makanya zaman sekarang harus pilih-pilih ulah. Apalagi kita di bulan apa nih?
Bulan apa nih? Bulan Masehinya bulan apa? Bulan apa? Bulan November. Ingat gak di November ada peristiwa apa terhadap ulama kita? 14. Ingat gak? Penembakan. Ada peristiwa dahsyat menunjukkan kecintaannya ulama kepada Indonesia. Ulama mereka berkorban, saudara. Mereka udah tahu, mereka udah pasrah, mereka udah nggak perhatikan dunia pada saat itu, saudara. Mereka tinggalkan rumahnya dengan menulis wasiat. Sudah menulis wasiat, saudara, untuk membela Al-Quran, memenjarakan penista Al-Quran, membela kalamullah. Bu, ini peristiwa bukan hanya di zaman kita terjadi. Imam Ahmad ibn Hanbal di zamannya juga dipenjara oleh rejim di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal, dikarenakan Imam Ahmad ibn Hanbal membela Al-Quran, membela Al-Quran, membela Al-Quran, membela Al-Quran. Siapa yang dipenjara? Imam Ahmad ibn Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal dahsyat di dalam penjaranya, disiksa, saudara, diintimidasi, istrinya, anaknya, putra putrinya diteror, sekolahannya di stop, santri-santrinya ditakut-takuti. Kejadian baca di dalam manakibnya Imam Ahmad ibn Hanbal, saudara. Baca di dalam manakibnya riwayat hidupnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini udah pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal memerangi rejim di zamannya bukan karena jabatan. Enggak ada ulama yang kepingin jabatan, enggak ada. Enggak ada, udah saya katakan berkali-kali, enggak ada ulama yang ingin jabatan, dan tidak ada ulama yang ingin negaranya hancur. Tidak ada ulama yang ingin masyarakatnya susah. Tidak ada ulama yang ingin masyarakatnya nganggur. Tidak ada ulama yang seneng utang. Nggak ada. Tapi kalau orang di dalam hatinya nggak ada iman, yang dia inginkan ketenangan untuk pribadinya, walaupun mengorbankan masyarakatnya. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Paham apa enggak? Ini saya mau tanya, yang paling cinta sama kita siapa? Ya nggak connect. Kelamaan. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Subuh. Saya tanya sekali lagi. Yang paling cinta sama kita siapa? Yang paling cinta sama kita siapa? Yang paling membela kita siapa? Ulama. Yang paling cinta sama kita ulama, yang paling membela kita ulama, yang berani berkorban untuk kesenangan kita ulama, yang mencintai negeri ini hanyalah ulama. Ulama yang seperti apa, Habib? Ulama yang tidak bisa dibeli oleh penguasa. Itu ulamanya. Bukan ulama imanuhum fi amplofihim. Ini ulamanya kita bagaimana? Di 411. Kalau pada saat itu mereka ingin berkuasa, merebut kekuasaan, maka yakinlah mereka bisa menang saat itu. Mereka tinggal komando, saudara. Mereka tinggal komando. Sekali komando imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, sekali komando saja serang, maka diyakini istana merdeka, istana kepresidenan pada saat itu akan luluh lantah hancur. Yakin gitu. Tapi apa yang terjadi? Karena cintanya kepada Indonesia, karena cintanya kepada masyarakat, agar masyarakat tidak susah, agar Indonesia tetap ada, dan agar masyarakat tetap bekerja, beraktivitas
seperti biasa, maka beliau mengambil semua mic yang ada di tangan-tangan orang-orang lain. Khawatir kalau ada komando selundupan agar menjadikan pertumpahan darah. Itu dipegang sama Habib Rizik. Dipegang semua mic agar nggak ada pertumpahan darah, agar umat semakin bersatu. Kita datang untuk membela Allah, bukan menghancurkan bangsa. Kita datang untuk membela Al-Quran, bukan memporak-parikan negara, bukan merusak negara. Kita datang untuk membela Al-Quran, bukan untuk berperang dengan TNI dan Polri, saudara. Ditunjukkan, ditembak dengan gas air mata, disemprot dengan water cannon. Tidak, tetap umat diamankan, umat didinginkan, umat dikontrol. Jangan sampai ada perlawanan. Sabar, tenang, tetap satu komando. Jangan dengarkan komando yang lain, jangan mendengarkan berbagai macam isu-isu provokasi, saudara. Akhirnya alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke pada malam itu di tanggal 4/11, saudara, semuanya akan berpikir bahwa di Jakarta akan chaos besar, saudara. Akan chaos besar, akan ribut besar. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, berkat cintanya imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab dengan Indonesia. Ada jam 10 malam, umat bubar dengan baik, saudara. Umat bubar dengan tenang. Enggak, kita ulama-ulama kita enggak senang jabatan, saudara. Ulama-ulama kita waro, ulama-ulama kita juhud. Yang mereka perjuangkan adalah agama, yang mereka perjuangkan adalah akidah, yang mereka perjuangkan adalah umat. Nasibnya umat, saudara, bukan nasib perutnya sendiri. Bagaimana umatnya senang, bagaimana umatnya tenang, bagaimana umatnya bahagia, itu yang dipikirkan, saudara. Bagaimana Indonesia damai, bagaimana Indonesia tidak diobok-obok oleh asing dan asing, itu yang mereka pikirkan. Bukan mereka pikirkan hal yang lain. Masalah pesantren, mereka bisa mengurus pesantren mereka sendiri, saudara. Gak perlu pemerintah, gak perlu. Yang penting pemerintah perhatikan rakyat, senengkan rakyat, jangan susahkan rakyat, jangan naikkan BBM terus. Ya bangga, jangan naikkan listrik terus. Udah rakyat banyak di PHK, BBM naik, listrik naik. Lu ini mau nyusahin rakyat apa cinta sama rakyat, cong? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ulama kita berjuang sana, mati-matian. Enggak, mereka enggak kepingin harta, enggak kepingin jabatan ditawarin ditolak. Yang mereka kepinginkan penista agama diadili. Ulama yang seperti ini bukannya dilindungi, saudara, bukannya dibela, bukannya didukung, malah dicari-cari kesalahannya agar jeblos ke penjara. Bahkan begitu semangatnya menghancurkan ulama yang cinta tanah air, bukan hanya mengatakan NKRI harga mati, tapi NKRI ada di dalam hati. Inilah mutu daripada ulama kita. NKRI-nya di dalam hati, saudara. Sudah mati baru keluar NKRI-nya. Kalau masih belum mati, maka NKRI menjadi prioritas utama untuk dicintai setelah Allah dan Rasulullah, saudara. Takbir, takbir. Siap cinta Indonesia, siap bela Indonesia, siap berjuang untuk Indonesia, siap bangkitkan Indonesia, siap hancurkan musuh-musuh yang akan menghancurkan Indonesia. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka cinta sama tanah air. Mereka perhatikan masyarakat miskin. Mereka nafkahi masyarakat miskin, saudara. Anak-anaknya mereka kasih pendidikan,
Kadang gratis mereka kasih pendidikan saudara, karena cintanya mereka ke tanah air. Ulama yang demikian dicari kesalahannya sampai 6 laskarnya ditembak mati saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini pinter apa goblok kira-kira? Pinter apa goblok? Ada Ustaz, orang yang sudah nyata-nyata ingin merebut kita punya bangsa, mengobok-obok kita punya negara, menyengsarakan rakyat kita punya negara, ini dilindungi, dijaga-jaga saudara, dikawal-kawal, di mana-mana, dipuji-puji, dihormati, musuh negara. Woi, ya Allah, hanya gara-gara apa? Biar bisa minjem, biar bisa min. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Biar bisa ngutang, biar bisa yang bayar siapa Habib? Ya ente masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang bela negara laskarnya dibunuh, imamnya dipenjarain. Lu punya otak apa kagak tong? Pakai bahasa Betawi jadi. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Nih, makanya kita harus betul-betul menjadi orang yang bijak, bisa memilih mana yang cinta sama kita, mana yang gak cinta sama kita, mana yang betul-betul memperhatikan kita, mana yang betul-betul bisa menyengsarakan kita, ya, menyengsarakan. Makanya jangan percaya sama profesor yang menyebut menyengsarakan aja nggak bisa. Ketawa ibu, langsung connect dia, langsung mengucapkan menyengsarakan aja berbelat-belit. Ini dipercaya, ucapannya aja susah. Kayak orang gagu itu nggak bisa dipercaya kalau nyampein hukum, nggak bisa dipercaya. Ada orang gagu alim, terus ente tanya sama dia nggak boleh, walaupun dia orang pondokan, walaupun dia orang pesantren, orang bisu, ente tanya hukum nggak boleh, ente nggak tahu bagaimana ceritanya. Ada hukumnya. Oh, ini hukumnya subhat. Ini hukumnya subhat. Ente tanya sama orang kaku, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Ini hukumnya saklat. Ini hukumnya saklat. Akhirnya muridnya cari coklat. Kenapa? Loh, ini kata Ustadz saya, ini hukumnya bukan subhat, ini hukumnya saklat. Maka ini saklat buat kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya orang gagu, orang bisu, itu jangan tanya hukum. Bu, paham apa enggak? Ngerti apa enggak? Jelas apa enggak? Alhamdulillah. Makanya perhatikan, sekarang kita harus bijak, kita harus arif, kita harus bisa membedakan mana yang mencintai kita dan mana yang membenci kita, mana yang mencintai negeri dan mana yang membenci negeri, mana yang mau berjuang untuk bangsa dan mana yang betul-betul ingin menghancurkan terakhir saya tanya, siap cinta NKRI, siap berjuang untuk Indonesia, siap untuk bangkit untuk bangsa, siap berjuang untuk imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Kenapa tuh? Lari-lari, jangan lari-lari. Woi, lari-lari. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita, menjadikan kita semakin cinta sama tanah air, menjadikan kita semakin cinta sama Indonesia, dan menjadikan kita semakin cinta sama NKRI, dan menjadikan kita semakin cinta kepada imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau
Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang sekarang saat ini sedang dizalimi. Mudah-mudahan beliau cepat segera dibebaskan oleh Allah. Orang yang menzalimi beliau mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Yang membunuh 6 laskar mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat dihancurkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Allahumma a'idil Islam wal muslimin wa akhliqil kafarata wal musyrikin wal munafikin fi sa'iril buldanil muslimina ajmain. Allahumma saddid samlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma ghalil addahum, Allahumma yu'adzibhum bi'adabin sadid fil dunya wal akhirah. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Burhan ya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin fastajibna lahu wa najayna minal ghammi alladzi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum. Isma du'aana ya Allah, isma du'aana ya Allah, isma du'aana ya Allah, waqbalna ya Rabb, waqdi hawaizana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.